Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya khatib mengingatkan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan tameng yang menghalangi kita terjerumus ke dalam fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat, sekaligus menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Maka kita tingkatkan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus perbekalan yang kita kumpulkan semasa kita hidup di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan membawakan tema kiat-kiat menjaga salat 5 waktu. Kita tahu bersama bahwa salat merupakan umudus salah, umudul Islam, tiang agama Islam. Yang apabila seseorang tidak menjalankan salat, maka dikhawatirkan agamanya akan runtuh karena tiangnya tidak ada. Salat juga merupakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ibadah yang pertama kali dihisab kelak di padang mahsyar, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan hambanya. Maka ini yang dia tanyakan adalah tentang salat. Jika salat mereka sempurna, salat mereka baik, maka baik pula lah ibadah-ibadah yang lainnya. Jika salat mereka rusak, maka rusak pula lah ibadah-ibadah yang lainnya. Salat merupakan ibadah yang paling terbaik yang ada di dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik ibadah kalian adalah salat. Dan pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, as-shalah, as-shalah. Salatlah, salatlah, jagalah salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekaligus ciri khas seorang mukmin. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah salat 5 waktu kalian, jagalah salat asar kalian dan salat-salat yang lain. Walladzina amanu walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Di antara kiat-kiat agar kita bisa menjaga salat 5 waktu, yang pertama adalah hendaknya kita minta tolong kepada Allah. Meminta tolong agar diberikan kekuatan untuk hadir di masjid menjalankan salat 5 waktu. Untuk bisa menegakkan salat 5 waktu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan hal itu di surah Al-Fatihah. Tak kala menyebutkan ibadah, Allah juga menyertakan dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami minta tolong. Apa makna ayat ini? Maknanya adalah ibadah itu tidaklah bisa terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata kala azan berkumandang, hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, maka yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk memenuhi panggilan si muadzin kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Lihatlah betapa banyak buruh
di pelabuhan, buruh di pasar, kemudian tukang-tukang yang bekerja di bangunan, mereka punya kekuatan. Tapi tak kala azan berkumandang, mereka tidak sanggup melangkahkan kakinya, mengangkat tangannya di hadapan Allah untuk menunaikan salat. Kenapa? Karena mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin, jika Anda ingin menjaga salat 5 waktu, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia adalah zat yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita meyakini bahwa salat 5 waktu tersebut merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah dan Rasul-Nya bagi makhluknya. Karena Dia adalah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dia menciptakan kita, Dia yang mengatur kita. Maka sepantasnya lah kita seorang hamba mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di dalam Al-Quran Al-Karim sampai 82 kali memerintahkan kaum mukminin untuk menegakkan salat. Aqimus shalah, tuqimus shalah, aqimus shalah, dan seterusnya. Datang pula Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tak kala kita meyakini ini, bahwa menjaga salat 5 waktu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah kita akan senantiasa terdorong melaksanakannya. Kenapa? Karena ini dalam rangka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan kenikmatan, yang selama ini memberikan segala kebaikan kepada kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menjaga salat 5 waktu. Kemudian kiat yang ketiga, hendaknya kita meyakini bahwa salat 5 waktu tersebut yang kita tegakkan merupakan sebab lancarnya rezeki kita, sebab lancarnya kebaikan yang kita akan inginkan. Janganlah kita beranggapan bahwa tak kala kita mengerjakan salat, memenuhi panggilan si muadzin, maka orderan akan terputus, maka pekerja akan terhalangi dan yang lainnya. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Maka perintah Allah lebih dikedepankan, lebih diutamakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki sedikit pun dari kalian. Nahnu naruzukuk. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Apa kaitannya ayat ini dengan sebelumnya? Kaitannya, tak kala Anda memerintahkan salat keluarga, Anda menunaikan salat, maka Allah akan melancarkan rezeki Anda. Dengan Anda memenuhi panggilan si muadzin, menunaikan salat, dengan sebab itulah Anda dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang bunyinya, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ginan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan wa lam asudda faqrak." Wahai hambaku, sibukkanlah beribadah kepadaku. Apakah itu menunaikan salat, ibadah-ibadah yang lainnya? Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau tidak kamu lakukan, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan berbagai kesibukan yang tiada henti-hentinya, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Niscaya dia akan merasa kurang terus menerus. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang keempat, hendaknya kita meyakini bahwa di saat kita melaksanakan salat, itu adalah sebab ketenangan hidup kita, sebab kebahagiaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihni bis shalah." Wahai Bilal, tenangkan aku dengan salat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu sebagai penyejuk pandanganku, sebagai ketenangan hatiku.
Maka seorang yang beriman, mereka sholat penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia sholat seakan-akan menghadap Rabb-nya, melihat Allah. Karena orang yang sholat itu fa'innahu yunaji Rabbah, karena dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, berbisik-bisik kepada Rabb-nya, maka dia merasa tenang dengannya. Kemudian kiat yang terakhir, hendaknya kita mengetahui bahwa sholat yang kita lakukan itu merupakan sebab kita terhalangi dari perbuatan fahisha wal munkar, perbuatan yang keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu menghalangi kalian dari perbuatan yang keji dan munkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala azan berkumandang, maka kewajiban kita memenuhi seruan si muadzin untuk hadir di masjid menjalankan salat 5 waktu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah rukun-rukun, syarat-syarat, kemudian kewajiban-kewajiban salat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita melaksanakan, menegakkan salat, tapi kita tidak tahu mana rukun, mana wajib, mana syarat. Akhirnya salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan salat, karena laki-laki diwajibkan salat berjamaah di masjid. Karena ini adalah kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar rakiin." Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku di masjid. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang melalaikan salat, akhirnya mereka salat di luar waktu, yang seharusnya seutama-utama salat itu dikerjakan di waktunya. Ini dia melalaikan hingga keluar waktunya, dia salat di luar waktu. Maka kata Allah, wailun, tempat kembalinya adalah neraka, wail. Ini bagi mereka yang yang lalai dari mengerjakan salat. Mereka salat di luar waktu, apalagi bagi mereka yang tidak salat sama sekali, atau bagi mereka yang salatnya masih bolong-bolong, padahal mereka sudah balik, sudah ada pembebanan salat bagi mereka. Adapun anak-anak kecil yang belum balik, tetap diperintahkan salat, agar nanti mereka terbiasa ketika sudah balik, sudah terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini adalah perintah yang sampai kita meninggal dunia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, maka orang-orang yang ada di sekitaran kita datang untuk mensolati kita. Allah memerintahkan kita, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.